Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yuni Satriutami, NPM 1010011180035 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung yang akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Scoping Review Efektivitas Pengonsumsian Probiotik Terhadap Berat Badan pada Overweight dan Obesitas Dewasa. Overweight ini merupakan kondisi ketika berat badan berlebih, sedangkan obesitas merupakan suatu kondisi terjadinya penimbunan lemak berlebih akibat dari ketidakseimbangan asupan energi dan pengeluaran energi. Obesitas ini berada pada peringkat ketiga penyebab gangguan kesehatan kronis dan menjadi tantangan terbesar dari kesehatan masyarakat global. Menurut data WHO pada tahun 2016, lebih dari 650 juta orang dewasa di dunia mengalami obesitas dan secara keseluruhan 13% populasi orang dewasa di dunia, sebanyak 10% pria dan 15% wanita mengalami obesitas. Sedangkan pada data Riskesdas, adanya peningkatan prevalensi pada usia 18 tahun ke atas mengalami obesitas pada tahun 2013 dari 14,8% menjadi 21,8% pada tahun 2018. Salah satu faktor penyebab overweight dan obesitas itu yaitu faktor lingkungan seperti pola makan yang dapat ditanggulangi dengan tata laksana farmakologi ataupun non-farmakologi. Untuk farmakologi ini dengan pemberian obat anti-obesitas dan untuk non-farmakologi lebih mengedepankan intervensi gaya hidup seperti perubahan pola makan yang dapat diberikan suplementasi probiotik yang merupakan mikroorganisme hidup yang berkontribusi dalam kesehatan mikrobiota usus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengonsumsian probiotik terhadap berat badan pada overweight dan obesitas dewasa. Untuk metode penelitian, jenis penelitian menggunakan scoping review dengan sumber data PubMed, Fingerling, dan ScienDirect dengan populasi kondisi overweight dengan indeks massa tubuh 23-24,9 dan obesitas lebih dari 30 untuk intervensi pengonsumsian probiotik, untuk comparison, pembanding kelompok intervensi dan kontrol, untuk outcome pengonsumsian probiotik dapat menurunkan berat badan untuk studi randomized control trial. Untuk diagram prisma, pada pencarian PubMed didapatkan 161, Fingerling 818, ScienDirect 1996, dengan total keseluruhan 2.975, kemudian dilakukan screening dengan kriteria inklusi 3 tahun, 2019 sampai 2021, full text, RCT, dan berbahasa Inggris didapatkan pada PubMed 30, Fingerling 81, dan ScienDirect 197, lalu totalnya 308, kemudian dilakukan kriteria inklusi, kemudian kesesuaian itu terdapat adanya 4, dan artikel yang layak atau eligible ada 4 yang didapatkan dari PubMed 3 dan ScienDirect 1. Untuk hasil penelitian, terdapat 4 yang tertera pada tabel berikut. Untuk rangkumannya, pada berdasarkan hasil 4 artikel tadi, satu artikel menunjukkan pengonsumsian probiotik tanpa adanya batasan diet dapat menurunkan indeks massa tubuh dan berat badan pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol. Kemudian 2 artikel menunjukkan pengonsumsian probiotik dibarengi diet dan aktivitas fisik yang seimbang dapat menurunkan indeks massa tubuh dan berat badan pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol. Dan 1 artikel menunjukkan pengonsumsian probiotik dibarengi diet tidak ada perubahan pada indeks massa tubuh dan berat badan pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol. Untuk pembahasan, pada artikel Ratna Suda, pengonsumsian suplementasi probiotik tanpa adanya batasan diet dapat menurunkan waist to hip ratio, indeks massa tubuh, dan berat badan. Karena mekanisme dugaan, probiotik dapat mencegah substansi toksin, protein, dan lipopolisakarida melintasi epitel, sehingga dapat mengurangi permeabilitas usus yang dapat menyebabkan asupan energi berkurang, dan memberikan suatu mekanisme antiinflamasi yang dapat mengurangi akumulasi lemak di sel adiposit yang dapat mengarah pada efek antiobesitas. Pada penelitian Alin Corrado Gomez, pengonsumsian kombinasi probiotik dibarengi diet non-kalorik dapat menurunkan massa lemak dan tambah lemak, indeks massa tubuh, dan berat badan, karena probiotik ini dapat menghasilkan SCFAS seperti propionat yang dapat berpengaruh pada gluconeogenesis, mengurangi asupan makan, dan meningkatkan sintesis leptin seperti antiobesogenik. Pada penelitian Elham Rampos, pengonsumsian 50 gram kasat yang merupakan olahan susu fermentasi yang mengandung probiotik Lactobacillus acidophilus, LA5 dan Bifidobacterium lactis BB12 dapat dibarengi dengan diet penurunan berat badan dapat menurunkan presentasi lemak tubuh, lingkar pinggang, dan indeks massa tubuh karena probiotik ini dapat menghasilkan SCFAS yang dapat mengurangi faktor stres, inflamasi, dan oksidatif serta dapat merangsang sekresi peptide YY dan peptide 1 seperti glukagon yang nantinya itu akan menekan motilitas usus dan dapat menghambat waktu
parasit usus. Pada penelitian yang terakhir, pada penelitian Igor, pengonsumsian suplementasi simbiotik yang merupakan kombinasi probiotik dan prebiotik dibarengi dengan diet rendah karbohidrat dan tinggi protein, tidak adanya perbedaan secara statistik pada komposisi tubuh, lingkar pinggang, dan indeks satu tubuh pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol. Karena pada artikel Igor ini mempunyai keterbatasan berupa suplementasi yang digunakan dapat memodulasi mikrobiota usus dengan melawan fermentasi mikrobiota yang terkait dengan diet yang berkaitan dengan parameter metabolisme yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kesimpulan pada artikel ini, pengonsumsian probiotik dapat menurunkan berat badan dan lebih efektif bila dibarengi dengan diet dan aktivitas fisik yang seimbang. Alhamdulillah, amin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.